Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran biologi. Melanjutkan materi yang kemarin, video kali ini kita akan membahas tentang kelompok dari kingdom Plantae, yaitu Spermatophyta. Apa itu Spermatophyta? Spermatophyta merupakan tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi dengan membentuk biji. Kata kuncinya adalah membentuk biji. Jadi, semua anggota kelompok Spermatophyta berkembang biak dengan cara membentuk biji. Selain itu, tumbuhan Spermatophyta juga sudah memiliki jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Nah, biji itu sendiri apa? Biji adalah calon individu baru atau embrio sporofil atau lembaga berisi cadangan makanan yang disebut endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Anggota dari Spermatophyta memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Pertama, ada bentuk tubuh atau habitus liana. Liana adalah tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung dengan akar menyentuh tanah. Berbeda dengan tumbuhan epifit yang akarnya tidak menyentuh tanah, tumbuhan liana akarnya menyentuh tanah. Tetapi sebagian besar bagian tubuhnya menggantung atau merambat atau juga memanjat pada objek tertentu atau pada inang tertentu. Kedua, ada herba, yaitu tumbuhan tanpa batang berkayu di atas permukaan tanah. Batang berkayunya umumnya berada di dalam tanah atau batang kerasnya. Yang di atas tanah merupakan pelepah atau daunnya. Contohnya adalah tumbuhan pisang atau herba pisang. Batang tubuhnya ini bukan batang yang sebenarnya, tapi merupakan pelepahnya. Batangnya asli ada di bawah tanah. Lalu ada semak. Semak merupakan tumbuhan berumpun dengan batang pendek merayap, tingginya kurang dari 1,5 meter. Semak contohnya seperti rumput-rumputan. Nah, batang utamanya dia tidak tegak lurus, melainkan horizontal. Lalu ada perdu. Perdu merupakan tumbuhan berkayu, memiliki cabang dekat dengan permukaan tanah. Batang utama dan cabangnya berkayu, tetapi percabangannya dekat permukaan tanah. Cabang muncul kurang dari 1,5 meter. Contohnya adalah cabai di sini. Dan yang terakhir ada pohon. Pohon merupakan tumbuhan berkayu dengan batang utama tegak dan cabang jauh dari permukaan tanah. Umumnya lebih dari 1,5 meter baru muncul cabang. Ini pohon. Nah, klasifikasi Spermatophyta. Pertama, ada Gymnospermae atau yang disebut Pinophyta, merupakan tumbuhan dengan bakal biji tidak terlindungi daun buah atau daging buah yang disebut karpel. Bijinya berada pada bilah-bilah strobilus yang berbentuk sisik. Strobilus seperti ini. Contohnya pada tumbuhan pinus. Jadi bijinya terletak pada sisik-sisik si strobilus ini. Lanjut, ada Angiospermae atau Magnoliophyta, merupakan tumbuhan yang bakal bijinya terlindung oleh daun buah atau daging buah yang disebut karpel. Daun buah merupakan ovarium atau perkembangan ovarium yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Ini contohnya buah cabai ini. Daging buahnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari ovarium atau tempat bakal biji berada yang nanti akan menjadi buah.
perbedaan lebih jelas lagi, ini merupakan strobilusnya. Nah, ketika sisik strobilusnya diambil, strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada bakal biji di dalamnya. Nah, uniknya kalau di strobilus, bakal biji di atasnya terdapat sayap. Ketika sudah masak atau sudah matang, sudah siap untuk dilepaskan, bijinya akan terbawa angin dengan bantuan si sayap ini. Jadi si sayap ini bertujuan untuk penyebaran si biji lebih jauh ketika terbawa angin. Kalau pada Angiospermae, dia bijinya terdapat di dalam daging buah. Ini daging buahnya. Contohnya pada tomat, apel, dan ini ciplukan Cina. Nah, ini ada daging buahnya atau karpelnya. Di dalamnya baru ada biji. Begitu juga dengan ini. Lanjut. Ciri lain Gymnospermae. Pertama, alat reproduksi berupa strobilus. Kemudian, penyerbukan terjadi dengan bantuan angin. Nama lainnya anemogami. Lalu, Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal. Berbeda dengan Angiospermae, pembuahannya terjadi pembuahan ganda. Kalau Gymnospermae pembuahan tunggal. Lalu, tumbuhan tahunan berkayu, umumnya berakar tunggang. Jadi dia bisa membentuk strobilus setiap tahunnya. Enggak beda dengan tumbuhan menahun. Ketika sudah bereproduksi, dia akan mati. Kalau Gymnospermae, umumnya dia tumbuhan tahunan, berkayu dan berakar tunggang. Batang memiliki trakeid dari sel berbentuk panjang dan runcing yang berfungsi untuk mengangkut air. Nah, jadi si lemnya terdiri atas sel-sel trakeid yang bentuknya panjang dan runcing ujungnya. Nah, ini merupakan perbedaan antara strobilus jantan dan betina. Yang di atas merupakan strobilus jantan dan yang di bawah merupakan strobilus betina. Ini gambaran lebih jelas dari setiap sisik di strobilus betina. Ada bakal biji, ada mikrofil atau lubang untuk masuknya mikrospora dari strobilus jantan. Ini dari bagian atas sisiknya kelihatannya seperti ini. Dan ini ketika sudah terjadi penyerbukan atau sudah terjadi peleburan antara mikrospora dengan bakal biji atau megaspora. Reproduksi Gymnospermae. Nah, ini cukup panjang, jadi kita harus fokus. Pertama, ada strobilus jantan dan betina. Ini kita lihat strukturnya, strobilus jantan, strobilus betina. Nah, strobilus jantan akan membelah secara meiosis dan mitosis membentuk mikrospora. Haploid ya ini, karena pembelahannya sudah terjadi meiosis. Kalau strobilus betina membelah secara meiosis membentuk 4 megaspora. Tapi hanya 1 megaspora yang dapat bertahan, sisanya akan tereduksi. Lalu megaspora yang tersisa akan membelah secara mitosis membentuk gametofit. Nanti ini kan ada 4 nih. Membelah satunya akan terus membelah, tetapi 3-nya akan mati. Lalu sel megaspora yang dekat mikrofil akan berubah menjadi archegonium atau N. Nah, berubah jadi archegonium dan sel lainnya menjadi jaringan gametofit yang merupakan cadangan makanan. Jadi beberapa atau 1 atau 2 dari sel megaspora yang dekat mikrofil, ini mikrofilnya, akan berubah menjadi archegonium. Sedangkan yang lainnya
sedangkan yang lainnya akan menjadi gametofit atau cadangan makanannya. Sedangkan kalau pada mikrospora atau si dalam strobilus jantannya, ketika mikrospora sudah matang dan jatuh pada mikrofil nih, mulut si strobilus betina, mikrofil jatuh di mikrospora jatuh pada mikrofil. Oke, kata kuncinya. Dan berkembang membentuk bulu archegonium. Seperti ini nih. Jadi spora jatuh set ke mikrofil di gerbangnya dan berkecambah membentuk bulu. Lalu nukleus pada mikrospora akan membelah menjadi satu vegetatif dan dua generatif dengan ukuran yang berbeda. Jadi generatifnya ada yang besar, ada yang kecil. Fertilisasi terjadi antara nukleus generatif besar dan archegonium. Nah, jadi nukleus generatif yang ukuran besar akan membuahi si archegonium yang terdekat dengan mikrofil. Dan yang lainnya, yaitu vegetatif dan generatif yang ukurannya lebih kecil akan mati atau tereduksi. Setelah terjadi fertilisasi, zigot tumbuh menjadi embrio atau biji, terdiri dari bakal akar, batang, daun, dan gametofit. Gametofit atau cadangan makanan di dalam integumen. Ini kulit bijinya disebut integumen. Nah, biji yang sudah masak akan membentuk sayap dan terbawa angin. Ketika jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi gimnosperme baru. Oke, ini merupakan reproduksi atau siklus hidup gimnosperme. Nah, klasifikasi gimnosperme pertama ada Cicadinae. Contohnya ini ada Cichas rupii atau palem sagu. Itu disebut juga pakis haji. Nah, cirinya pertama berbatang pendek. Pertumbuhannya sangat lambat. Lalu daunnya berbentuk majemuk dengan helaian daun tersusun spiral. Nah, ini seperti pohon kelapa atau pohon sawit. Jadi susun daunnya seperti itu. Tulang daun pada helaiannya atau pertulangan daunnya menyirip. Lalu dia berumah dua atau disebut juga diesis, karena mikrospora jantan dan megaspora betina berasal dari tumbuhan yang berbeda. Jadi satu individu ini hanya memiliki strobilus jantan atau strobilus betina saja. Dan terakhir, tumbuh di daerah tropis dan juga subtropis. Lalu yang kedua ada konifera. Contohnya Pinus mercusii atau tanaman pinus. Batang pohon tinggi, daun berbentuk kecil dan tebal seperti jarum. Tumbuhan yang selalu hijau atau evergreen. Jadi setiap tahun dia daunnya selalu hijau. Kemudian dia berumah satu atau dalam satu individu memiliki strobilus jantan dan betina. Biasanya ada di cabang yang berbeda. Jadi cabang satu memiliki strobilus jantan, tapi cabang yang lainnya strobilus betina. Tapi masih dalam satu pohon. Selanjutnya ada netine.
Contohnya adalah Netum nemon atau melinjo. Cirinya, batang ada yang bercabang dan ada yang tidak. Daun tunggal berbentuk lembaran, tersusun berhadapan. Nah, ini berhadapan nih. Satu daun berhadapan dengan daun yang lain. Lalu pertulangan daun menyirip. Kemudian strobilus bulat seperti buah, tidak berbentuk kerucut. Berbeda dengan strobilus ini. Pada coniferae, ini berbentuk kerucut, kalau ini bulat. Berumah dua, jantan dan betina pada individu berbeda. Kalau ini contohnya pada strobilus jantannya seperti ini. Strobilus jantan, strobilus betina, karena akan membentuk biji melinjo. Lalu yang terakhir ada ginkgo ini. Contohnya ginkgo biloba. Cirinya batang bercabang, tunasnya pendek. Daun berbentuk kipas. Tangkai panjang, tulang daun bercabang, dan daun mudah gugur. Tumbuhan berumah dua, jantan dan betinanya pada individu berbeda, dapat bertahan hidup di lingkungan berpolusi tinggi. Jadi walaupun di tengah perkotaan, ginkgo biloba masih tetap tumbuh. Nah, ini dia Gymnospermae. Sampai jumpa di video pembelajaran biologi selanjutnya. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.